Oke, selamat bertemu kembali dengan saya di channel saya. Saya akan mencoba membagikan cerita yang didengar oleh saya dari Dr. Basalamah ya, sebuah cerita yang menginspirasi saya. Eh, Suatu hari katanya ada syekh yang sedang melakukan safar, perjalanan jauh. Nah, pada waktu itu terlalu malam, akhirnya syekh itu masuk ke dalam masjid besar. Dan di dalam masjid itu memang tidak ada siapa-siapa. Ketika masuk ke dalam masjid, ternyata di sebuah mimbar, dekat mimbar tempat imam mengimami sholat, ada yang sedang sujud sambil menangis, berteriak ya, menangis, meratap, pokoknya meminta pertolongan kepada Allah. Akhirnya Syekh diam tertegun dan mendengarkan semua doa yang dikatakan oleh Pulan bin Pulan itu. Setelah beres, Syekh menghampiri dan bertanya, "Wahai Pulan, wahai Kisanak, mengapa kamu itu gundah sampai nangis-nangis memohon kepada Allah?" Akhirnya Pulan bin Pulan bercerita, "Ya Syekh, saya sedang dirundung masalah. Eh, saya harus menyediakan besok uang 14.500 sekian, mungkin ukurannya dirham mungkin karena ini kejadiannya mungkin di Arab ya, di tanah Arab, untuk membayar rumah sakit karena istri saya besok mau dioperasi," katanya. Jadi sementara saya tidak punya uang sedikit pun hari ini kan. Akhirnya saya itu merasa terharu, berhubung lelah. Akhirnya saya berkata kepada Pulan bin Pulan, "Ya udah gini aja, sekarang mah istirahat aja dulu. Nanti diskusinya dilanjutkan setelah subuh lah besok," katanya. "Sekarang kita istirahat dulu, saya juga masih capek baru datang," katanya. Ya, beristirahatlah saya itu dengan Pulan bin Pulan. Nah, menjelang subuh ada beberapa orang yang masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebagian daripada mereka mengenal Syekh itu, akhirnya mendaulat untuk mengimami sholat subuh ya, mengimami sholat subuh. Nah, kata Syekh menolaknya dengan halus bahwasanya dia masih terlalu lelah, kalau bisa jangan dia. Tapi mereka memintanya untuk mengimami sholat subuh. Akhirnya Syekh mau mengimami sholat subuh. Kata mereka, "Nggak usah membaca surat-surat panjang, biar surat-surat pendek aja ya Syekh," katanya. Tiba-tiba di pinggir masjid besar itu kan ada apartemen. Ada pengusaha apartemen mendengar suara Syekh di masjid. Dia sempat kagum, sempat mengenal ketika dia ceramah di YouTube katanya. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut berjamaah, ceritanya, untuk ikut berjamaah di masjid yang ada syekhnya. Setelah selesai sholat berjamaah, pengusaha itu datang menghampiri Syekh dan berkata, "Ya Syekh, saya mau niat bersodakoh," katanya, "dari rezeki-rezeki saya yang didapat," katanya. "Ini udah seminggu saya simpan di rumah, uangnya tidak terrealisasikan, belum terrealisasikan, dan istri saya menyuruh saya untuk cepat-cepat direalisasikan uang itu. Uangnya sebanyak 14.500 sekian." Tiba-tiba saya itu menangis dan pengusaha itu kaget, "Mengapa saya menangis?" Akhirnya saya berkata, "Ya udah sini. Di situ di pojok situ ada Pulan bin Pulan yang sedang kesusahan. Nanti biar dia yang bicara sendiri." Akhirnya Pulan bin Pulan disuruh saya untuk ngobrol atau berbicara dengan pengusaha apartemen itu. Jadi bertiga dengan saya. Tiba-tiba si pengusaha itu ikut menangis. Jadi yang nangis itu tambah dua, ya, pengusaha dengan Syekh. Katanya seperti itu ya. Akhirnya singkat cerita, uang yang 15.400 itu dikasihkan ke Pulan bin Pulan untuk membayar pengobatan istrinya operasi besok. Oke, di sini ada sebuah nilai moral atau moral value yang tak disangka-sangka ya.
Jadi ketika kita terdesak, ketika kita sedang bingung, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kita tidak bisa berbuat banyak di kehidupan ini, kita harus sadar bahwa kita masih punya yang maha perkasa, yang maha kaya, yang maha menolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan pertolongan dan izin Allah dipertemukan dengan pengusaha apartemen dan selesai masalahnya. Intinya ketika manusia itu dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Apalagi sedang kesusahan, apalagi sedang dihimpit masalah. Nah, jadi inspirasinya kita tidak boleh tidak melakukan syukur nikmat kepada Allah. Jadi harus bersyukur dengan apa-apa yang diujikan kepada Allah, karena Allah itu tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Jadi berprasangka baiklah kepada Allah. Nah, singkat cerita akhirnya Pulan bin Pulan dengan sababiyah hablu minanas ditolong oleh pengusaha apartemen itu, akhirnya istrinya bisa dioperasi. Nah, setelah itu ceritanya memang seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dari cerita ini bahwa jangan sampai kita tidak bersyukur dan tidak berdoa, tidak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha dari segala maha. Intinya seperti itu. Terima kasih. Semoga menjadi ibroh cerita ini, biarpun dikupasnya tidak terlalu lengkap dan sedikit tidak efektif. Semoga pointernya ketangkap. Oke, makasih. Jangan lupa subscribe.